Tadi sudah dibaca di awal, tapi izinkan saya hanya membaca hanya beberapa mulai dari 13 sampai ayat 16. Tapi teks pembacaan hari ini 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Tapi izinkan saya akan membaca kembali hanya dari ayat 13 sampai 16. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Tuhan terus menyertai dan Tuhan terus memberkati dalam seluruh rangkaian perjalanan kehidupan hari lepas hari. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tema yang saya bagikan pada siang hari ini adalah semua hal kecil berharga dalam memberi. Jadi ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita mungkin sering membaca perikop ini. Tetapi yang menarik, setiap kali kita membacanya yang sudah berulang kali, kita akan mendapatkan berkat yang baru dari setiap perenungan yang kita dapati. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan itu selalu menginspirasi hal-hal baru dalam setiap pembacaan yang kita baca, sehingga kita pulang dari sini tidak sama kita datang. Tapi kita pulang membawa berkat-berkat yang selalu diinspirasikan oleh Roh Kudus melalui pembacaan, melalui berita, melalui kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa apa yang kita miliki terlalu kecil untuk diberikan? Dunia selalu memandang angka yang besar, sesuatu hal yang besar, sesuatu yang spektakuler. Namun dalam konteks ini Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, memiliki cara pandang yang berbeda. Seperti pembacaan di hari ini kan seorang janda di Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung dan juga sedikit minyak. Hal kecil ini sangat berharga di mata Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa setiap hal kecil yang kita berikan, baik untuk sesama dan untuk Tuhan, akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan akan menjadi sesuatu yang dahsyat di tangan Tuhan. Melalui apa? Melalui iman dan juga melalui kasih yang kita lakukan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah Tuhan memperhatikan hal kecil. Jadi Tuhan memperhatikan hal kecil. Kalau kita lihat di ayat 9 itu dikatakan demikian. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah. Ini Allah mengutus Elia. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan sudah memiliki rencana meski kecil di mata kita. Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat karena di sana ada seorang janda. Janda itu bukan tokoh besar. Dia tidak dikenal. Dia tidak punya harta yang banyak. Dia juga hidup dalam kelaparan.
Namun Tuhan memilih dia. Sebagai bagian dari rancangannya, Tuhan memilih janda yang di Sarfat ini sebagai bagian dari rencana yang indah di tangan Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita harus meyakini bahwa saudara dan saya ada dalam rancangan indah di tangan Tuhan. Sekecil apapun juga. Rancangan shalom Allah itu sangat dahsyat di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak berbeda dengan janda di Sarfat. Apapun keadaan kita, Tuhan bisa pakai kita semua. Bahkan saat kita merasa kecil, saat kita merasa tidak berdaya, atau saat kita tidak punya apa-apa, Tuhan tidak melewatkan orang kecil dari cerita besarnya. Ini kan seorang nabi yang besar, Elia. Tapi Tuhan memasukkan kisah seorang janda miskin di situ. Artinya, Tuhan tidak hanya memakai orang penting dalam rancangannya. Tuhan tidak hanya bekerja lewat orang-orang kuat. Tuhan ingin kita tahu tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Walaupun kita merasa, aduh saya tidak bisa apa-apa. Tapi tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, waktu di sekolah dulu kita sering menghafal, mengingat cerita tentang raja-raja yang ada di muka bumi, atau bahkan pahlawan, tokoh-tokoh besar dunia. Tapi Alkitab penuh cerita orang kecil yang biasa saja. Tapi dipakai Tuhan yang biasa saja tadi, dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Saudara yang biasa saja tatkala di tangan Tuhan akan dipakai lebih dahsyat lagi. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, contohnya seorang anak kecil, dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi dipakai Tuhan dari 5 roti dan 2 ikan tadi, dapat memberkati berapa ribu orang pada waktu itu. Ada seorang yang menarik, seorang anak kecil, gadis kecil, diceritakan di 2 Raja-Raja, nanti dibaca ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1-3. Bagaimana anak kecil ini memberikan informasi kesembuhan bagi Naaman. Naaman ini seorang panglima perang Raja Aram, di mana Israel dikalahkan oleh bangsa Aram, dan sebagian bangsa ini diambil, ditaruh ke negeri Aram. Salah satunya ada anak kecil Israel ini. Dan dia memberikan informasi kepada panglima perang. Panglima perangnya sedang sakit. Panglima perang ini sedang sakit, anak kecil ini memberikan informasi. Engkau pergi ke Israel, di sana ada nabi yang namanya Elisa, dan engkau akan disembuhkan di sana. Hal yang kecil. Kita mungkin sering dengar cerita perempuan yang biasa-biasa saja, Ruth. Dalam cerita Ruth dan Naomi. Siapa Ruth? Orang tidak terkenal. Orang biasa-biasa saja. Ada Ruth Nababan ya. Oh, di belakang. Ruth Nababan ini luar biasa kalau Ruth Nababan ya. Jadi Ruth ini dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dari keturunan Ruth akan melahirkan Daud. Daud terus akan melahirkan Tuhan Yesus. Ruth orang yang biasa-biasa saja, tapi di tangan Tuhan sangat luar biasa. Cuma yang diberkati Tuhan Yesus, janda di Sarfat ini tidak punya apa-apa, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bagi manusia itu tidak cukup untuk menjalani kehidupan. Mungkin saat ini kita tidak punya apa-apa. Untuk perjalanan ke depan kita nanti. Tapi Tuhan menghitung apa yang ada, bukan apa yang tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya.
Dia tidak menuntut janda Sarfat memiliki banyak. Dia hanya meminta kesediaannya untuk memberi. Memberi sedikit yang dia punya untuk abdi Allah. Cuma yang diberkati Tuhan Yesus, dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan melihat potensi kecil kita. Tuhan melihat talenta kecil kita. Tuhan melihat karunia kecil kita. Dan Tuhan melihat kesediaan hatimu untuk memberi. Walaupun kecil. Dia tidak meminta lebih dari yang kita punya. Tidak, Tuhan tahu kok. Cuma yang diberkati Tuhan Yesus, janda di Sarfat taat. Dan dia melakukan. Meski logika manusia berkata, setelah ini kami akan mati. Karena kami tidak tahu akan makan apa lagi. Kembali lagi ketaatan. Kembali lagi kesetiaan hal yang kecil. Menjadi bagian kisah besar di tangan Allah. Dan cerita ini sangat memberkati saudara dan saya. Dan banyak memberkati orang-orang yang ada. Tuhan tidak pernah lupa ketaatan. Tuhan tidak akan pernah lupa kesetiaan kecil dari kehidupan saudara dan saya. Hari ini mungkin kita tidak punya banyak materi. Tapi saya punya tenaga yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Kita punya sedikit waktu. Di tengah-tengah kesibukan kita, kepadatan kita. Kita masih bisa berikan untuk Tuhan waktu kita. Kemampuan kita yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Ingat, Tuhan mencatat semua kesetiaan kecil kita. Tuhan mencatat semua ketaatan kecil saudara dan saya. Tuhan tidak melewatkan apapun juga yang saudara dan saya berikan untuk Dia. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan berjanji di sini. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Tuhan pelihara janda di Sarfat. Kenapa? Karena dia rela memberi. Dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan ketulusannya dia berikan. Apakah janda ini memberikan besar? Tidak. Bukan karena kita memberi besar, tetapi karena kita memberi dengan iman yang kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita setia meski kecil, Tuhan melindungi saudara dan saya. Ingat, ini saya katakan, ketika kita taat, ketika kita setia dalam hal kecil, Tuhan melindungi saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan membuat hal yang kecil akan lebih menjadi besar dalam kehidupan saudara dan saya. Mulai dulu taat, setia dalam hal kecil. Tuhan memperhatikan hal kecil dan saya menyimpulkan poin ini. Mungkin bisa dimunculkan poin kesimpulan. Tuhan memperhatikan orang biasa dengan hal yang biasa. Tidak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan pakai. Tuhan mencatat dan menghargai kesetiaan kecilmu. Hal kecil di tangan Tuhan bisa menjadi bagian dari karya besarnya. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Hal kecil, masih bicara tentang hal kecil. Hal kecil dapat membawa pengaruh besar. Poin yang kedua, hal kecil dapat membawa pengaruh besar. Di ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Apa yang kecil, kembali lagi, apa yang kecil di tangan kita bisa besar di tangan Tuhan. Kembali lagi bahwa janda di Sarfat hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini tidak cukup bahkan untuk
dirinya sendiri, untuk anaknya tidak cukup. Apalagi diminta oleh Elia untuk dibuatkan makanan untuk Elia. Tapi ketika diberikan kepada Elia atas perintah Tuhan, hal yang sederhana itu menjadi sumber kehidupan. Jadi apa yang diberikan sedikit tadi, ketaatan, kesetiaan untuk Tuhan melalui Elia, itu menjadi sumber kehidupan selama masa kelaparan. Jadi jangan takut. Mungkin saat ini kita tidak punya apa-apa, esok hari saya belum tahu untuk hidup bagaimana. Tatkala kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tatkala kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan tenaga kita kepada Tuhan, memberikan kemampuan kepada Tuhan, potensi kita kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Jangan takut. Yang kecil di tangan kita bisa menjadi besar tatkala kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai kok orang-orang besar untuk rancangannya, untuk menolong Elia. Bisa. Dia bisa kirim siapa, bisa. Tapi yang menarik di sini, Tuhan memakai seorang janda yang asing. Janda yang sangat kekurangan untuk menyatakan pemeliharaan yang luar biasa. Artinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mau setia, ingat, kalau kita mau setia, kalau kita mau taat kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ada banyak hal yang bisa Tuhan buat untuk saudara dan saya. Tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Tuhan memakai gembala kecil bernama Daud untuk mengalahkan siapa? Raksasa Goliat. Tidak tunggu Daud besar dulu, enggak. Gembala kecil bernama Daud, dia kalahkan Goliat. Yang artinya di sini kita yang kecil, kita punya pergumulan besar, jangan takut. Tatkala berjalan bersama Tuhan, kita akan dapat hadapi setiap pergumulan. Tuhan memakai anak kecil, 5 roti dan 2 ikan tadi, untuk memberi makan ribuan orang. Kalau saat ini kita hanya punya sedikit, kita minta berkat dari Tuhan. Untuk terus diberkati. Untuk menyambung perjalanan kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memakai tongkat kecil milik Musa untuk membelah laut Teberau yang luas dengan tongkat yang kecil. Hal kecil bukan penghalang bagi Tuhan. Hal kecil adalah kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya. Saat janda Sarfat taat, dia membuat roti kecil bagi Elia. Kecil dia buat roti. Sebenarnya dia tidak tahu tindakannya ini akan membuat hidup mereka diselamatkan. Bahkan kisahnya ini akan diceritakan ribuan tahun terus sampai kini. Dan memberkati saudara dan saya. Sebagai tanda iman dalam hal memberi. Tindakan kecil ini adalah benih yang menghasilkan kelimpahan rohani dan jasmani. Seperti yang saya sampaikan, tatkala kita memberi bukan berarti habis dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kita sedang menabur di dalam ladang Tuhan. Tidak ada yang habis di dalam kehidupan saudara dan saya tatkala kita memberi. Apa saja yang kita beri, tenaga kita, pikiran kita, kemampuan kita, potensi kita, talenta kita, karunia kita, materi kita tidak akan habis. Kita sedang menabur di ladang Tuhan dan kita akan menuai bersama dengan Tuhan. Satu tindakan sederhana yang dilakukan oleh janda ini, dia mentaati firman Tuhan. Dia memberi dengan iman. Dia menaruh kepercayaan walaupun logika tidak masuk. Berbeda kan logikanya. Setelah dia makan 1 kali bersama dengan Elia, dia mati besok. Tapi sangat luar biasa. Allah melampaui logika saudara dan saya.
Poin kedua ini saya menyimpulkan. Jangan pernah meremehkan pemberian kecil yang kita lakukan dengan tulus. Jika Tuhan ada di dalamnya, hasilnya bisa jauh melebihi harapan manusia. Hal kecil yang dikerjakan dengan iman menjadi sarana karya besar Tuhan. Amin. Poin yang ketiga. Memberi adalah karakter orang benar. Jadi memberi adalah karakter orang benar. Ayat 15 dikatakan demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Memberi adalah tindakan ketaatan, bukan kemampuan. Jadi memberi adalah tindakan ketaatan, bukan kemampuan. Janda Sarfat bukan orang kaya, bukan orang berkelebihan, namun dia taat, namun dia setia. Dia tetap memberi meski tidak mengerti secara logika, dia berikan dengan taat. Di balik tindakan ketaatannya tadi pada firman Tuhan, ada hal luar biasa yang akan Tuhan buat bagi janda ini. Kembali lagi, dia taat dan dia setia dalam memberi. Orang benar bukan dilihat dari banyaknya pemberian. Ingat, orang benar bukan dilihat dari banyaknya pemberian, tapi dari kerelaan hatinya, dari ketulusan hatinya untuk taat, untuk setia kepada Tuhan. Janda itu memberi ketika dia tidak punya jaminan akan hari esok. Namun dia percaya kepada Tuhan bahwa tepung dan minyak tidak akan habis. Memberi seringkali berarti melepaskan rasa aman duniawi. Tetapi di balik tadi, mari kita mau pegang janji Tuhan. Seperti firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi orang benar memberi karena percaya. Bukan karena kita aman dulu, tidak. Kalau kita memberi, memikirkan rasa aman dulu berarti kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Nanti saja saya melayani kalau saya sudah pensiun. Nanti saja kalau saya sudah banyak materi saya baru saya mau melayani. Tidak. Tuhan tidak mau hitung-hitunganmu. Kita memberi karena kita percaya. Tuhan memelihara orang yang memberi dengan iman. Hasil ketaatan janda Sarfat bukan hanya cukup untuk dia dan keluarganya, tidak. Tetapi bertahan setiap hari sampai musim kelaparan ini berlalu. Tuhan menjaga tepungnya tidak habis, minyaknya tidak berkurang. Jadi pemberian kecil menjadi sarana pemeliharaan Tuhan bagi seluruh rumah tangganya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, karakter orang benar tidak menunggu kaya untuk memberi. Mereka memberi dengan rela. Mereka memberi dengan tulus. Mereka memberi dengan iman. Mereka memberi dengan setia meski tampaknya kecil. Nah, kesimpulan yang bisa saya buat di poin ketiga ini. Memberi bukan tindakan besar-besaran. Tetapi buah dari iman dan kebenaran hidup. Orang benar memberi bukan karena memiliki lebih, tapi karena memiliki Tuhan yang akan memelihara dan mencukupkan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan hati yang memberi. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dari seorang janda di Sarfat yang hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu sangat kecil, tapi berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat besar jumlahnya yang kita beri. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Hal kecil yang dilakukan dengan kasih bisa menjadi hal besar di tangan Tuhan. Hal kecil yang sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin kita bertanya saat ini, apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Kita selalu punya sesuatu yang bisa kita berikan. Banyak hal yang bisa kita berikan untuk Tuhan, sekecil apapun juga.
hal kecil yang bisa kita berikan, berikan senyummu. Senyummu bisa menghibur hati orang yang sedang sedih. Amin. Membawa harapan bagi orang yang hampir putus asa. Hal kecil senyum. Sering kita anggap sepele. Tapi senyum adalah pemberian yang tidak ternilai. Kecil senyum. Tapi jangan senyum sendirian. Bahaya juga. Jadi senyum bisa menghibur hati orang yang sedang sedih. Senyum adalah bahasa kasih yang paling murah. Ya, senyum adalah bahasa kasih yang paling murah. Tetapi paling berharga dan mudah kita lakukan. Bisakah kita melakukan dengan senyum? Di rumah, senyumlah dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Dapat menghibur hati yang sedih. Dapat memberikan harapan bagi orang yang hampir putus asa. Yang kedua, menyapa. Sapaan sederhana seperti apa kabar? Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Bagaimana sekolahmu hari ini? Bagaimana kuliahmu hari ini? Bagaimana keadaan orang tuamu? Bisa membuat orang merasa dihargai. Simple kan kita menyapa? Sehingga orang merasa tidak sendirian. Kembali lagi Tuhan menghargai perhatian kecilmu kepada orang lain. Sapaan sederhana bisa menjadi jawaban doa bagi orang yang sedang kesepian. Mungkin orang itu sedang kesepian. Tatkala kita menyapa, dia merasa diperhatikan. Simple kok menyapa. Yang berikut, ucapan terima kasih. Terima kasih menunjukkan kita tidak menganggap remeh orang lain. Kita menghargai setiap kebaikan sekecil apapun juga. Ucapan ini bisa membesarkan hati orang. Bisa membuat orang merasa dihargai. Orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang besar hati. Kadang di rumah, kita mulai dari rumah dulu. Kita lupa mengucapkan terima kasih. Tatkala ada pemberian baik dari orang tua, dari suami, dari istri, dari anak-anak, lupa kita berterima kasih. Tatkala kita ucapkan terima kasih, kita tidak menganggap remeh orang lain. Hal kecil, hal simple. Semua orang dapat kok mengatakannya kok. Yang berikut, ucapan maaf. Sudahkah kita meminta maaf tatkala kita menyakiti orang? Apa kita lupa? Maaf adalah kata kecil tapi penuh kuasa. Amin. Maaf menyembuhkan luka hati. Maaf menghapus permusuhan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dimaafkan. Tuhan mengajarkan kita memaafkan seperti Dia telah mengampuni kita. Maaf adalah jembatan menuju damai. Ini kadangkala kita gengsi ucapkan maaf. Padahal kita yang salah ya. Wah nanti dulu deh. Apa saya kan kepala keluarga. Saya yang berkuasa di dalam rumah tangga keluarga ini. Masa saya suruh ngomong maaf? Gak bisa. Dia yang harus ngomong maaf lah dia. Yang salah kita kok. Kita gak mau ngomong maaf. Sering terjadi. Jadi kembali lagi kita mulai dari keluarga dulu. Ucapan ini tidak mahal, tidak susah, ucapkan saja maaf. Gampang kok. Tapi enggan. Kenapa ya kadang-kala kita enggan? Apa karena kita ucapkan maaf harga diri kita jatuh? Enggak juga. Ucapkan maaf. Tatkala kita telah menyakiti orang. Yang terakhir, ucapan tolong. Kata tolong pun susah sekali kita keluarkan. Buatin kopi dong. Ambil makanan dong. Tolong tuh siapin anduk. Makanan saya mana? Coba di depannya kata tolong. Enak kan? Hal kecil, hal simple. Ambilin sepatu dulu. Coba, tolong dong ambilin kopi. Enak. Tolong buatkan teh. Tolong ambilkan anduk. Enak kan kalau ada kata tolong?
Kenapa kita enggan mengucapkan tolong? Kenapa kira-kira? Apakah jatuh harga diri kita? Oh, saya kan lebih tinggi posisi saya di kantor. Masa saya minta tolong sama OB? Enggak, itu sudah tugas dia. Enggak, anak Tuhan tidak seperti itu. Kata tolong menunjukkan kerendahan hati kita. Kata tolong menunjukkan rasa ingin dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bahkan meminta tolong untuk hal kecil bisa menjadi pintu hubungan yang baik. Tolong adalah bahasa rendah hati yang mempererat persaudaraan. Jadi hal-hal ini simple loh. Hal-hal ini gampang kita lakukan harusnya. Tidak merendahkan martabat kita kok. Tidak mengurangi materi kita kok. Tuhan mungkin tidak meminta kita melakukan hal-hal besar. Tidak hal besar ini simple kok. Ini hal praktis yang dapat kita lakukan. Yang sering kita lupakan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Sering kita lupakan. Dan ingat bahwa Tuhan menghargai hal-hal kecil yang lahir dari hati yang mengasihi. Sepanjang bulan Juli ini kita bicara giving. Memberi. Kita belajar memberi hal-hal kecil setiap hari. Tebarkan senyum, sapa orang dengan tulus, ucapkan terima kasih, berani berkata maaf, jangan ragu berkata tolong. Saya ingin mendengar itu disampaikan dalam keluarga. Kalau ada suami atau istrinya atau anak-anaknya tidak lakukan ini, tolong beritahu saya. Ingat, senyum, sapa, terima kasih, maaf, tolong. Kalau kita bisa melakukan hal kecil ini, akan ada pengaruh besar dalam kehidupan keluarga. Hal kecil yang kau berikan hari ini, mungkin menjadi jawaban doa bagi orang lain. Dan menjadi benih mujizat dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan dan dimanapun juga. Melalui dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Tidak perlu besar, hal simple, hal praktis yang bisa kita lakukan. Bisakah kita melakukannya? Harusnya bisa bersama Tuhan Yesus. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami diingatkan kembali dengan beberapa hal yang mudah kami lakukan sebenarnya. Tapi kadangkala enggan. Tapi kadangkala kami merasa harga diri kami jatuh. Oh tidak Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami akan melakukannya. Hal-hal kecil, hal-hal praktis yang dapat kami lakukan. Yang kami mulai dari rumah tangga kami. Meningkat dalam pekerjaan, dalam pelayanan masyarakat dan dimanapun juga kami berada. Tatkala kami melakukan, di situ ada Tuhan yang terlihat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Kudus, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Tapi kami pulang membawa berkat-berkat yang siap kami bagikan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada saudari Eni. Puji Tuhan untuk kebenaran firman